Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hartono selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Perkenalkan, nama saya Sinta Febriana. Di sini saya akan membahas materi tentang gerakan pembaruan Islam. Pokok pembahasannya ada dua. Yang pertama, gerakan politik Islam, dan yang kedua, gerakan sosial kemasyarakatan Islam. Langsung saja ke materi yang pertama. Gerakan politik Islam. Ada dua gerakan politik Islam, yaitu yang pertama, Partai Sarekat Islam Indonesia. Sebelum menjadi Sarekat Islam, pada mulanya berasal organisasi dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam. Didirikan pada 1911 oleh seorang pengusaha batik terkenal di Solo, yaitu Haji Samanhudi. Sarekat Islam dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, dan pada akhirnya anggota-anggota semakin banyak, meliputi seluruh lapisan masyarakat dan cabang-cabangnya berdiri di mana-mana. Tujuannya diperluas tidak saja urusan dagang dan perekonomiannya, melainkan lebih luas dan besar, yaitu menentang politik kolonial Belanda dalam segala seginya dengan menggunakan dasar perjuangan Islam. Kedua yaitu Partai Islam Masyumi. Partai Islam Masyumi berdiri pada tanggal 7 November 1945 sebagai hasil keputusan Muktamar Umat Islam Indonesia yang pertama berlangsung di Yogyakarta atau Gedung Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah pada tanggal 7 sampai 8 November 1945. Sesungguhnya Partai Masyumi ini merupakan kelanjutan dari kegiatan politik organisasi Islam pada akhir zaman penjajah Belanda yang dikenal dengan nama MIAI. Partai Masyumi yang mencanangkan tujuannya dengan rumusan terlaksananya syariat Islam dalam kehidupan orang seorang, masyarakat, dan negara Republik Indonesia. Dalam kiprah politiknya sepanjang masa hidupnya, baik dalam bentuk program maupun kebijakan, partai menampakkan sikap yang tegar, istiqomah, konsisten terhadap prinsip-prinsip Islam yang bersumber pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang kedua yaitu gerakan sosial kemasyarakatan Islam. Gerakan ini merupakan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang dalam ajarannya konsisten berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah secara murni. Contoh, gerakan Al-Islah wal Irsyad, Persatuan Islam dan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah. Sejak tahun 1905, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah banyak melakukan dakwah dan pengajian-pengajian yang berisi faham baru dalam Islam dan menitik beratkan pada segi alamiah. Dari kajian-kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya timbul pertanyaan kenapa banyak gerakan-gerakan Islam yang tidak berhasil dalam usahanya. Hal ini tidak lain disebabkan banyak orang yang bergerak dan berjuang tetapi tidak berilmu luas, serta sebaliknya, banyak orang yang berilmu akan tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Atas dasar keyakinan itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1991 mendirikan Sekolah Muhammadiyah yang menempati sebuah ruangan dengan meja dan papan tulis. Dan sebagai puncaknya berdirilah gerakan Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1992, yang di dalam anggaran dasarnya yang pertama kali bertujuan menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dua yaitu Al-Irsyad. Dalam Jamiat Khair timbul suatu perbedaan pendapat yang cukup tajam, terutama persoalan kafaah, yaitu sah tidaknya golongan Arab keturunan Sayyid atau keluarga Nabi kawin dengan golongan lainnya.
Selain itu, terdapat banyak bukti bahwa para sahabat kawin satu sama lain tanpa memandang keturunan sayyid atau tidaknya. Dan sebagai amaliyahnya, berdirilah beberapa perguruan al-irsyad di mana-mana, di antaranya pada tahun 1915 di Jakarta. Selain itu, banyak bergerak dalam bidang sosial dan dakwah Islam dengan dasar Al-Quran dan Sunnah Rasul secara murni dan konsekuen. Terakhir, yaitu Persatuan Islam. Persatuan Islam didirikan di Bandung pada 17 September 1923 oleh Kiai Haji Zamzam, seorang ulama berasal dari Palembang. Persis bertujuan mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan jalan mendirikan madrasah-madrasah, pesantren, dan tabligh pidato atau tulisan. Selain itu, menerbitkan pula majalah yang cukup menonjol pada zamannya, yaitu Pembela Islam dan majalah Al-Muslimin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.